من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di momentum yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita menuju majlis-majlis ilmu, menuju rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka seberapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita, sesederhana kita memiliki keimanan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, barang siapa di antara hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencoba untuk menghitung, mengkalkulasikan, menjumlahkan atau menafsirkan seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, la tuhsuha, maka tidak diberikan kemampuan untuk menghitungnya. Maka kita sebagai insan yang beriman, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk kemudian kita sebagai insan yang beriman beriktiba, mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah ke-33. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, sungguh, kalimat penekanan, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka
kita sebagai insan yang beriman tentunya mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentunya di momentum berbahagia ini, mari sama-sama kita senantiasa mengingatkan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan seberapa banyak titel yang kita miliki, seberapa banyak harta kekayaan yang kita punya, seberapa banyak kekuasaan yang telah kita pegang. Akan tetapi inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini turun dalam konteks masa peperangan, yakni perang Khandaq. Salah satu masa atau momentum terberat dalam sejarah umat Islam. Saat itu kaum muslimin dikepung dari berbagai arah. Persediaan makanan menipis, minuman tentu juga berkurang. Rasa takut menyelimuti hati para pasukannya, dan juga ancaman musuh begitu nyata ketika dalam kepungan tersebut. Namun di tengah ujian itu, Rasulullah SAW tidak lari, tidak kabur dari kesulitan tersebut. Beliau turun langsung menggali parit bersama para sahabat. Tangan beliau penuh debu, perut beliau diikat batu dengan kencang untuk menahan lapar, tetapi lisannya tetap penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah SAW bukan sekedar mencintai beliau dengan lisan, bukannya sekedar cinta sejati melahirkan, akan tetapi cinta kepada Rasulullah SAW melahirkan sifat-sifat, sikap ittiba, mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Banyak di antara kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sering melantunkan salawat, kemudian mengharap bahwasanya syafaat akan diberikan kepada kita dari Rasulullah SAW. Tapi akankah sudah tercermin dalam sikap kita di kehidupan sehari-hari? Akankah kita sudah menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita menjadi orang tua yang kemudian memberikan contoh yang baik kepada anaknya? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini adalah bentuk refleksi kita. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Rawahu Imam Ahmad. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka ukuran keberhasilan seorang muslim, seorang insan yang beriman, keberhasilan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tetapi tercerminkan dari sikap akhlaknya. Hari ini manusia hidup di zaman serba cepat, hidup di zaman digitalisasi, hidup di zaman apapun yang ingin kita dapatkan begitu instan bisa kita akses informasinya. Namun sering di antara kita kemungkinan kehilangan arah. Teknologi berkembang, tapi banyak hati manusia yang kosong. Informasi melimpah, tetapi hikmah menipis. Disinilah kita membutuhkan Rasulullah SAW sebagai kompas kehidupan. 3 teladan Rasulullah SAW yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan ayah ketika sebelum ia lahir, masa dalam kandungan. Kehilangan ibu saat ia kecil, ditolak kaumnya, namun beliau tidak lekas cemas, kemudian membalas dengan kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Quran surah Al-Imran ayat 159. Hari ini sedikit masalah saja kadang membuat kita gelisah. Kadang membuat kita lalai terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa diri kita dikucilkan. Kita merasa diri kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar sekecilnya masalah di kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Setiap ujian bagi mukmin adalah mengandung kebaikan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, meneladani kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan hanya penyayang kepada sahabatnya, bukan hanya penyayang kepada saudara-saudaranya, tetapi juga kepada anak-anak, orang tua, bahkan hewan, sekalipun kepada orang-orang yang di sekitarnya membenci Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat yang kemudian patut kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat, melainkan sebagai rahmah bagi semesta alam. Kadang rumah tangga retak bukan karena kita kurang harta, tetapi karena kurang kasih sayang. Anak kehilangan figur ayah, orang tua kehilangan perhatian anak. Kemudian teladan Nabi mengajarkan, tentu kelembutan bagian daripada kekuatan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka teladan yang ketiga ialah meneladani kedekatan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat transendental kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kekuatan Rasulullah SAW adalah hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud diriwayatkan bahwasanya ungkapan Rasulullah SAW kepada Bilal, "Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat." Hari ini banyak orang yang kemudian mencari ketenangan melalui hiburan, mencari ketenangan melalui hiburan-hiburan semata, tetapi tetap gelisah. Mengapa? Karena hati kita hanya tenang ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita merasa tenang. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wal 'asr innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-azimatul umur wa maqaliduha wa bi iradatihi usulil asbab wal musabbabati wa mafatiha wa tabaraka man lam yushrikhu fil khalqi wal rizqi wa tatbiri ahad minal alamin wa ashhadu an la ilaha illa dhidda wa la dhahir wa la mu'in. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di momentum khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita renungkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita sama-sama renungkan
Apakah setiap langkah yang telah kita lalui itu mencerminkan sikap akhlakul karimah, sikap akhlak yang mulia yang telah dicontohkan Rasulullah SAW? Apakah setiap tindakan kita, perilaku kita sudah mencerminkan sikap akhlak Rasulullah SAW? Tentu ini adalah pertanyaan yang merefleksikan diri kita untuk senantiasa memperbaiki, untuk senantiasa meningkatkan karakter-karakter kebaikan kita dalam kehidupan sehari-hari, guna kita membawa bekal terhadap akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan di dalam Quran surah Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena ampunannya disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu di setiap langkah ada kealfaan, ada kelupaan, ada keburukan-keburukan yang menyertai di langkah kita. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di setiap kegiatan diberikan kelancaran, agar setiap ibadah yang kemudian kita hadirkan diberikan kesikohan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal kebaikan-kebaikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musharifal qulub sharif qalbi ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka 'adad din wahmi hawzatal islam wajma' kalimatal muslimin 'ala al-haq ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.